Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan oleh Sang Pencipta. Amin. Kali ini saya akan membawakan cerita horor berjudul Tali Gaib Kemamang yang ditulis oleh akun Twitter Nyata. Sebelum ceritanya lanjut, alangkah baiknya bantu support Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share. Juga aktifkan lonceng notifnya, karena tanpa support dari kalian, pastinya Lembar Misteri nggak akan berkembang, Bo. Ini juga nggak kalah penting, Bo. Jangan lupa support juga akun Twitter Nyata dengan cara follow akunnya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kuy, kita simak ceritanya. Siang itu, keadaan gudang di salah satu kawasan ibu kota tampak semrawut. Tensi kerjaan terasa sesak mengisi seantero ruang pengap tak bertuah. Seiring dengan lalu lalang supir dan petugas packaging yang akan melakukan rutinitas bongkar muat. Di tengah aktivitas para pekerja, samar terdengar suara gaduh yang seketika mengheningkan aktivitas saat itu. Seorang pria baya bernama Asep mencoba menegur partner kerjanya dalam mengantarkan barang. Selama ini Asep sudah cukup sabar dan makan hati dalam menghadapi Darto yang selalu bekerja seenak jidat dan memang terkenal dicap sebagai pemalas oleh rekan sejabat di kerjaannya. Malang bagi Asep, tegurannya pada saat itu malah memantik emosi Darto. Darto merasa dipermalukan dan langsung melayangkan bogem mentah di hidung Asep dan menghujani Asep dengan pukulan yang membabi buta. "Anjing lo!" teriak Darto ke arah Asep. "Sama-sama cari makan aja belagu. Kita sama-sama kerja, jangan seenaknya bicara," teriak Darto semakin kencang ke arah Asep yang sudah tersungkur jatuh. Sontak kejadian itu membuat karyawan berhamburan ke arah mereka. Pekerja lainnya bergegas menahan Darto yang masih belum puas menganiaya Asep. Mulutnya masih terus mengeluarkan kata-kata kasar ke arah Asep. "Gua kelarin lo anjing!" teriaknya kembali ke arah Asep. Asep hanya terdiam sambil terus menatap tajam penuh dengan rasa dendam. Sementara dari ujung terlihat seorang pria berlari ke arah kerumunan itu. Pria itu adalah Koh Junjai. Dia merupakan owner dari PT tempat Asep dan Darto bekerja. "Ada apa ini?" tanyanya kepada seluruh karyawan pada saat itu. "Saya tidak suka ada yang ribut-ribut di tempat kerja. Kalian berdua, kalau tidak minat lagi bekerja, silahkan angkat kaki dari sini." "Dia yang mulai, Pak," kata Asep. Si anjing, lo masih aja ya, Sep?" sela Darto kepadanya secara sinis. Sudah, kalian berdua masuk ke ruangan saya, yang lain kembali bekerja," perintah Koh Junjai yang langsung dipatuhi oleh semua pekerja. Singkat cerita, akhirnya Aseplah yang menjadi orang pesakitan. Dia mendapatkan teguran. Kinerja Darto yang disampaikan oleh Asep dapat dibalikan Darto dengan membongkar aib Asep yang curang dalam pengisian bahan bakar. Hari itu Asep tidak langsung pulang sebagaimana kebiasaannya selepas bekerja. Asep tampak melamun di smoking area yang ada di kawasan pergudangan itu. "Woi Sep, diam-diam baik maghrib gini. Awas, kesambet setan Darto," teriak salah satu karyawan lain bernama Yudo ke arah Asep. "Sudahlah, baru juga SP1. Lo tahu kan, gue pernah dapat 2,
tapi aman-aman aja, canda Yudo kepadanya. Gak usah dipikirkan penjilat kayak dia, yang ada buat pusing, hibur Yudo untuk mencairkan suasana. Mungkin Darto lebih baik koit saja ya Yud, kata Asep yang seketika mengagetkan Yudo. Terus istighfar, ngucap men. Asep hanya tersenyum. Mendengar ucapan Yudo, dia berdiri dari duduknya. Hanya bercanda, katanya sembari meninggalkan Yudo. Melihat tingkah Asep membuat Yudo menggelengkan kepala, berharap benar itu hanya leluconnya saja. 3 minggu pasca kejadian tersebut, semua tampak berjalan normal, kecuali hubungan Darto dan Asep. Mereka tidak lagi terlihat bertegur sapa. Bila Asep ada, maka Darto akan memilih menjauh. Begitu juga sebaliknya. Di lain sisi, perubahan kinerja juga terlihat pada diri Darto. Dia menjadi sosok yang lebih rajin. Namun tetap saja, dia selalu menyempatkan diri untuk mengungkit persoalan dengan Asep dan selalu memprovokasi rekan lain untuk mempercayai perkataannya. Hanya saja, Darto tidak mengetahui segala perkataannya akan ada harga mahal yang harus dibayar. Bahwasanya malapetaka besar sedang menantinya di luar sana. Hari itu, tepat di tanggal 13 malam Kliwon, Darto dan Yudo menjadi rombongan terakhir yang kembali ke pergudangan. Suasana terasa sepi. Di dalam gudang hanya tersisa 3 orang saja, 1 fakturis, 1 caker, dan seorang security. Setelah memberikan laporan dan bongkar muat, akhirnya mereka dan karyawan lainnya menyelesaikan tugas hari itu. Lo mau kemana Yud? Ngopi dulu yuk, kata Darto kepada Yudo. Udah kemalaman, 10:30. Lo enak rumah deket, nah gue alah, paling lo mau kelongi bini di rumah, balas Darto. Serah, jawab Yudo kembali. Udah, gak usah ngopi-ngopian. Lo tahu kan angkernya gudang ini. Mending balik rumah aja, kasihan anak istri lo. Ah, lo masih aja percaya begituan. Ntar kalau kuntilanak dan susternya datang, dia tak perkosa, balas Darto sesumbar. Yudo hanya menghela nafas dan berlalu meninggalkan Darto yang masih asik dengan kopinya. Selang kepergian Yudo, Darto kini hanya sendiri di area smoking. Dia merogoh rokok di kantongnya. Dinyalakan rokok tersebut sembari jari satunya husuk menonton video di HP-nya. Malam semakin hening. Dia masih terlihat asik dengan dunianya. Walau sudah beberapa kali security menegur untuk segera meninggalkan area kantor, malah arahan tersebut dibalas dengan olokan oleh Darto. Jam telah menunjukkan angka 1. Ah, HP malah mati lagi, gerutunya dalam hati. Dipandanginya sekitar, terlihat sepi bak kuburan. Keadaan juga terlihat remang, di mana hanya ada beberapa titik saja lampu yang masih dinyalakan. Sudahlah, mari pulang, katanya. Dia berjalan menuju parkiran. Namun Darto merasa aneh. Bulu kuduknya merinding. Kenapa ada suara langkah lain yang mengiringi ya? Pikirnya dalam hati. Sejenak Darto berhenti dan menilik ke seluruh arah. Tidak ada seorang pun di sana. Dalam perasaan takut, Darto masih memaksa berpikir positif. Setan itu tidak ada, katanya dalam hati. Namun baru saja dia menghibur diri. Kini dia pahami, ada yang aneh di malam ini. Kaki kanannya terasa berat, seperti tersangkut sesuatu. Astagfirullah, Darto kaget dan terjatuh. Sambil terus menghentakkan kakinya, di hadapannya seorang wanita mengesot dengan wajah yang hancur penuh luka lebam dan borok. Satu matanya terlepas. Wajah itu menyeringai tersenyum.
Tangannya menggenggam erat kaki Darto. Darto semakin histeris. Dia terus berteriak dan menghentakkan kakinya untuk melepaskan cengkeraman sosok itu. Dia berdiri kembali dan berhasil melepaskan cengkeraman itu. Sosok itu kembali menyeringai, tertawa khas kuntilanak. Suara itu bergema santero pergudangan. Darto semakin panik. Dia berlari sekuatnya dengan wajah yang sangat pucat. Nafasnya terengah-engah menahan rasa takut yang semakin menjadi. "Sial!" teriaknya. Baru beberapa langkah dia berlari. Kini tubuhnya kembali ambruk. Dia menghantam seseorang yang berdiri di depannya. "Asep, ngapain lu malam-malam kesini? Lu mau apa?" teriak Darto. Asep tidak membalas dan hanya memandangi Darto. Darto semakin terlihat ketakutan. Keringat membasahi sekujur tubuhnya. Darto merasakan hal yang aneh. Tatkala matanya memandang sosok Asep dengan teliti, Asep terlihat berbeda. Tubuhnya tampak lebih besar dan tinggi. Wajahnya pucat seperti mayat. Darto meyakini sosok ini bukanlah Asep. "Siapa kamu?" tantang Darto. Asep tertawa. "Aku adalah karmamu." Seketika sosok Asep menghilang dari hadapan Darto. Darto merasakan panas di dalam tubuhnya, seperti kobaran api yang sedang menyala. Matanya terasa kabur melihat sekitar. Samar dia merasakan ada sosok makhluk berwarna merah yang memutari dirinya sembari melilit tali. 1, 2, 3. 3 kali makhluk itu memutari Darto dan melilitkan tali itu. Sesak itulah yang dirasakan Darto. Seluruh tubuhnya tidak dapat digerakkan. Makhluk itu kini berdiri tepat di belakang Darto. "Nikmati hari-hari kematianmu mulai dari malam ini," bisik makhluk itu kepada Darto. "Ampun, maaf Sep," teriak Darto memelas dengan suara terputus seperti kehabisan nafas. Tubuh Darto kembali ambruk. Dia merasakan kepalanya seperti dipukul dengan sangat keras. Darto terkapar pingsan di dinginnya malam itu. Oke Bob, terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Jangan lupa support terus Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share, serta aktifkan lonceng notifnya, karena subrek itu gratis Bob, dan sebagai penyemangat saya untuk menghadirkan cerita horor dan misteri lainnya. Akhir kata, Bob Jangkung pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.